pagi anak-anak. Selamat pagi para orang tua di rumah yang sudah setia mendampingi anak-anak untuk belajar. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kita semua diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Walaupun belajar dari rumah, tetapi anak-anak tetap semangat ya. Oke baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke baik anak-anak, ibu akan mengabsen dan yang hadir bisa mengisinya dalam WA group ya. Ya, seperti biasa hari ini adalah hari Senin. Dalam pembelajaran normal, berarti hari ini kita melakukan aktivitas upacara bendera. Tetapi karena kita masih dalam masa pandemi, berarti ibu mengajak kalian semua, walaupun dalam video singkat ini, tetapi kalian dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya di rumah masing-masing ya. Oke baik anak-anak, silakan menyanyi ya. Ya, bagus sekali. Kita tahu bahwa lagu Indonesia Raya adalah lagu perjuangan, lagu kemerdekaan. Para pejuang yang dengan gigih membela tanah air, membela kemerdekaan kita, dan kita menikmati hasil dari kemerdekaan. Oke baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu menyuruh kalian untuk membuka buku tematik halaman 6.32 tentang sumber energi alternatif. Baik anak-anak, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, betul sekali. Energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Contohnya apa saja anak-anak? Iya, matahari yang menyinari. Yang kedua, air. Betul sekali anak-anak. Selain dua itu apa lagi? Angin. Betul sekali anak-anak. Kita tahu bahwa energi yang menggantikan bahan bakar minyak, yang pertama adalah matahari, yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah angin. Nah anak-anak, kira-kira apa sih fungsinya dari matahari, energi matahari tersebut? Ya, betul sekali. Fungsi dari energi matahari adalah menyinari bumi ini. Kalau tidak ada matahari berarti siang pun tetap gelap. Ya, betul sekali anak-anak. Dan ketika kita menjemur pakaian, udara matahari itu panas dan pakaian kita bisa kering. Selain itu juga untuk pembangkit tenaga listrik, yang biasa orang sebut bahwa pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Ya anak-anak, jadi itu adalah fungsi dari energi matahari. Nah anak-anak, setelah fungsi dari energi matahari, sekarang fungsi dari energi air. Jadi fungsi dari energi air itu apa saja anak-anak? Ya, air itu sangat berfungsi untuk kebutuhan hidup kita. Misalnya, kita harus minum air. Kalau kita haus, kita harus minum air. Betul sekali. Sebagian 70% dalam tubuh kita mengandung air. Jadi air sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Contohnya, para petani yang menanam padi di sawah, mereka sangat membutuhkan air agar tanaman padi mereka tumbuh subur. Dan juga untuk pengairan atau irigasi, dan untuk transportasi juga ya. Misalnya kita kalau naik kapal, berarti kapal itu bergerak di atas air. Misalnya kalau kita ke Larantuka atau ke Adonara, kita naik kapal motor atau kapal cepat. Kapal motor atau kapal cepat itu bergerak di atas air. Dan fungsi dari air juga adalah untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disingkat PLTA. Fungsi dari energi alternatif yang berikut adalah angin. Fungsinya untuk apa angin itu anak-anak? Coba bayangkan kalau kita dalam ruangan tertutup, tidak ada udara satupun yang masuk atau angin yang masuk, pasti kita akan panas, kita akan berkeringat. Jadi kita harus butuh angin biar udara itu sejuk dan kita tidak berkeringat.
Nah, anak-anak, selain fungsi dari energi angin yang tadi kita sudah sebutkan, Ibu mau tanya, siapa yang pernah bermain layang-layang? Ya, layang-layang itu terbang tinggi kalau ada angin. Energi angin juga dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya angin, yang biasa kita singkat PLTB. Oke, baik anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Nah, kita sudah mengetahui tentang apa itu sumber energi alternatif, contoh-contohnya, dan juga fungsi-fungsinya. Ibu akan tanya kalian tentang beberapa istilah dari energi-energi alternatif yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, apa itu PLTA? Ya, betul, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, PLTS itu apa, anak-anak? Betul sekali, PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, PLTB. Ya, PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Karena tadi Ibu sudah bilang bahwa bayu itu berasal dari bahasa Sanskerta. Oke, baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita berdoa, Ibu mengajak kita sekalian untuk menyanyi lagu tentang layang-layang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Baik, terima kasih anak-anak. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita dapat belajar pada pelajaran yang berikutnya. Kita berdoa ya. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.